Lewat mana ini, Bu? Video. Ibu bisa di pinggir sedikit jalan. Nah ini insya Allah. Ini beliau ya yang belum kenal Bapak Iqbal yang punya rumah Tuhan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu adzim. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama berkumpul, untuk tasyakur nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, untuk bisa melaksanakan pendidikan bagi anak-anak kita dan mensyukuri bahwa mereka telah sampai pada suatu tahap bertambah kelasnya, lulus dari satu tahap untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Maka ini nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya semua yang bisa kita lakukan dalam rangka kita mendidik anak kita, melaksanakan pendidikan untuk anak kita, semuanya adalah nikmat karunia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita suatu wadah, suatu tempat, suatu nikmat untuk bisa bersama-sama kita mengadakan pengajaran untuk anak-anak kita. Sering sekali saya seringkali memberikan contoh berdasarkan nasihat dari Pak Kiai Zainur rahmatullah alaih. Beliau sampaikan, kalau kita disuruh mencetak satu buah bata, kalau kita disuruh membuat satu buah bata tanpa cetakan, maka tentu akan susah. Tapi kalau pakai cetakan, jangan satu, walaupun 100 atau 200 buah batu bata, ini akan mudah dikerjakan. Maka begitu juga di rumah-rumah kita, di lingkungan kita ini susah untuk mencetak anak-anak soleh. Mencetak satu anak soleh ini susah, luar biasa susah. Kalau tidak ada wacananya, tidak ada cetakannya, tidak ada komunitas, tidak ada medan pendidikannya. Tapi kalau ada tempat untuk mendidiknya, ada tempat madrasahnya, ada komunitas untuk mendidiknya, maka Masya Allah, jangan mencetak 1, 10, 200, 100, 200 anak soleh ini bisa dikerjakan. Maka mari kita sama-sama menjadikan rumah Quran ini sebagai milik kita bersama. Ini milik kita bersama, ini adalah kebutuhan kita bersama, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita kerjakan, sama-sama kita bina, sama-sama kita kembangkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rumah Quran ini, nanti anak-anak kita dari kecil mereka belajar Quran, belajar adab, belajar hadis, belajar sholat, belajar wudhu, belajar amal-amal, supaya nanti mereka sampai besar, mereka akan menjadi orang-orang, menjadi anak-anak, menjadi pemuda dan pemudi yang paham agama. Kita bisa lihat pada hari ini, ya Allah, begitu menyedihkan suasana komunitas anak-anak muda pada hari ini yang mereka jauh daripada agama, naudzubillah. Maka ini harus menjadi kerisauan kita bersama, dan kita tidak mungkin melaksanakannya sendiri-sendiri, nggak bisa.
Kita nggak bisa, walaupun kita punya anak, di rumah kita didik anak kita menjadi anak-anak soleh. Oh, kita atur, kita rapih aturannya. Tapi begitu keluar, mereka keluar berteman dengan anak-anak yang tidak tahu agama, yang nggak ngerti sholat, yang nggak ngerti amal soleh, maka mereka akan terbawa dengan dengan permainan-permainan atau pergaulan-pergaulan yang akan melarikan mereka daripada Allah SWT. Maka kita tidak bisa tidak harus bekerja sama. Semua orang tua paham bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semua orang tua berusaha mengajarkan anak-anaknya dengan amalan-amalan soleh. Kemudian kita masukkan bersama-sama ke dalam madrasah. Di madrasah pun dididik dengan perkara yang sama. Maka baru pendidikan anak kita akan sempurna. Seringkali orang tua kita memberikan percontohan, kalau kita punya kebun kita rapikan, kita bersihkan, kita potong rumputnya, hewan-hewan yang kotor-kotor kita bunuh, kita matikan, sudah bersih. Tapi kebun di sebelah tetangga, sebelah rumah kita nggak dirawat, nggak dirapikan, maka nanti hewan-hewan dari kebun tetangga masuk ke rumah kita, ular masuk ke rumah kita, ke kebun kita, naudzubillah. Maka memang kita, Allah Ta'ala telah wujudkan di dalam satu komunitas di kampung kita di Jati Handap di sini ini, kita diminta untuk kerjasama, kita diminta untuk bergotong royong, mendidik anak-anak kita, membuat suasana agama di lingkungan kita. Dan setelah kita mulai dari anak-anak kita, tentu saja tidak berhenti di situ, maka kita sebagai orang tuanya pun pasti juga harus tidak berhenti belajar. Jadi jangan sampai kita kirimkan anak-anak kita belajar di madrasah, tapi kitanya sendiri malas untuk belajar agama. Maka alhamdulillah di Rumah Quran, selain kita juga membuat madrasah untuk anak-anak kita, untuk belajar agama kepada anak-anak kita, maka untuk ibu-ibu kita juga buat program-program. Setiap Jumat pagi ada taklim di rumahnya Bu Iqbal. Kemudian di sini juga ada taklim setiap Kamis malam kalau tidak salah. Ada waktu-waktu di mana ibu-ibu juga belajar agama. Karena apabila tidak ada kerjasama antara ibu dan bapak, ibu dan anaknya di rumahnya, maka tentu saja suasana agama tidak wujud. Dan orang tua kita juga sering menyampaikan bahwa ibu ini adalah pusat amal agama di rumah. Bagaimana wujud agama di rumah itu tergantung daripada ibu-ibunya. Jadi jangan sampai anak-anak kita belajar di madrasah, tapi ibunya tidak jaga sholat, ibunya tidak jaga baca Qurannya, ibunya tidak menjaga amal agama dalam rumahnya, maka tidak akan wujud agama dalam rumah kita. Maka alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah Allah taala telah memberikan kepada kita nikmat bersama-sama mempunyai rumah Quran. Ini milik kita bersama. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama perlu kita jaga, perlu sama-sama kita kembangkan. Mari kita miliki rumah Quran ini bersama-sama. Ini kebutuhan kita bersama untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan wacana atau tempat bagi kita semua untuk belajar beragama. Maka semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin di tempat yang terbatas, yang serba sederhana ini, kecil, tapi subhanallah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala tidak melihat kecilnya tempat atau terbatasnya tempat, tapi Allah melihat semangat kita, niat kita. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh, semangat, boleh jadi nanti dari, masya Allah, dari anak-anak di sini, anak-anak belajar Al-Quran di sini, nanti satu orang jadi imam di Masjidil Haram misalnya, amin. Nanti satu orang jadi ulama di Mesir sana, di Universitas Al-Azhar di sana, amin. Ada yang belajar di Darul Hadis di Yaman, masya Allah. Ini bukan satu hal yang tidak mungkin. Semua diawali dari yang kecil. Kita mulai dari yang kecil. Kita mulai dari diri kita. Ibda binafsi. Kita mulai dari kita. Tapi kalau kita punya semangat yang besar, maka yang kecil-kecil ini bisa menjadi besar, menjadi luar biasa. Dan saya yakin sekali anak-anak kita di sini, masya Allah, dengan semangat-semangatnya, alhamdulillah kita sudah mungkin beberapa setahun ini mungkin ya mulai belajar subuh
Alhamdulillah, Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Anak-anak subuh-subuh biasanya masih tidur, biasanya sholatnya susah, tapi dengan adanya gerakan sholat subuh berjamaah di sini, anak-anak jadi semangat. Dan seharian itu mereka beraktivitas dengan sehat, dengan semangat. Nanti mereka waktunya istirahat capek, sudah capek. Kalau biasanya anak-anak malam-malam masih main, main HP sampai malam, nanti subuh bangunnya susah. Nah sekarang mereka diatur dengan cara yang betul. Pagi-pagi mereka beraktivitas, subuh mereka sudah bangun, kemudian sore waktunya istirahat. Maka nanti dengan jadwal yang benar, dengan jadwal yang sehat seperti ini akan menumbuhkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang semangat. Nah maka kita mari kita sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga amalan-amalan yang telah Allah Ta'ala titipkan bersama-sama di rumah Quran ini. Kita jaga bersama-sama, kita miliki bersama, kita kembangkan bersama, kita dudukkan dalam musyawarah kita, supaya semua yang akan kita kerjakan ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sepatah dua patah kata dari kami selaku kepala ya di madrasah rumah Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.